Ada saat-saat dalam hidup kita di mana badai tampak begitu besar dan kita merasa sangat kecil di hadapannya. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang terjaga adalah hati yang fokus pada Yesus, bukan pada badai yang sedang melanda. Di setiap musim kehidupan, fokus kita sangat menentukan bagaimana kita akan bertahan. Ketika kita memperbaiki pandangan kita pada Yesus, kedamaiannya akan menenangkan kekacauan di sekitar kita. Ketika kita fokus padanya, bukan pada perjuangan yang kita hadapi, kita akan melihat bagaimana Dia menguatkan kita. Fokus pada Yesus akan mengubah pandangan kita terhadap semua kesulitan. Kita tidak lagi memandang rasa sakit, tetapi kita merasakan kekuatan penyembuhannya. Kita tidak lagi melihat kekhawatiran, tetapi kita percaya bahwa Dia memegang masa depan kita. Yesus mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah badai. Tetap pandang padanya, bukan pada stres, dan biarkan Dia memberikan istirahat yang sejati. Fokus padanya, bukan pada masa lalu, dan berjalanlah dalam kebebasan yang hanya bisa Dia berikan. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan kecemasan, mari kita perbaiki hati kita pada Yesus. Biarkan Dia yang membimbing setiap langkah kita. Ingatlah bahwa Yesus tahu segala ketidaksempurnaan kita. Dia tahu kapan kita merasa tidak memiliki cukup waktu, tenaga, uang, atau bahkan motivasi. Ketika kita merasa ingin menyerah atau berpura-pura bahwa kita mampu melakukan segalanya, Dia berkata, "Berhentilah dan biarkan aku bekerja melalui dirimu." Sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berkata kepada Paulus, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara-saudari, ini adalah janji yang sangat indah bagi kita. Ketika kita lemah, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi mari kita menjaga hati kita tetap terarah kepada Yesus. Di setiap musim, di setiap tantangan, biarkan Yesus menjadi fokus utama hidup kita. Karena hanya di dalam Dia, kita menemukan kekuatan, kedamaian, dan kehidupan yang sejati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Mikha 2 ayat 8 dan Yakobus 3 ayat 17. Sebuah pesan yang menusuk tentang musuh yang tidak terduga dan hikmat sejati yang membebaskan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tiada habisnya, dan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Engkau yang telah memelihara hidup kami hingga saat ini, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa tanpa tuntunan-Mu, kami tak akan dapat memahami kedalaman hikmat-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon agar Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami siap mendengar dan menerima kebenaran yang Engkau sampaikan. Lepaskan segala beban, kekhawatiran, dan gangguan dalam pikiran kami, sehingga kami dapat sepenuhnya fokus pada firman-Mu. Kami juga memohon agar firman-Mu hari ini tidak hanya sekadar kami dengarkan, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami, memperbarui pemikiran kami, dan mengarahkan langkah-langkah kami di jalan kebenaran. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi juga pelaku firman dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami dengan kasih-Mu, ubahlah hidup kami dengan kuasa firman-Mu, dan jadikanlah kami saksi-saksi yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Amen. Firman Tuhan terdapat di dalam Mikha 2 ayat 8. Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umatku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tenteram, yang tidak cenderung kepada perang. Mikha 2 ayat 8, bagaikan tamparan keras bagi mereka yang menindas dan memanfaatkan umat Tuhan.
Ironisnya bukan musuh luar, melainkan umat Tuhan sendiri yang berbalik menjadi musuh satu sama lain. Musuh-musuh ini merujuk pada para pemimpin, baik di bidang agama maupun pemerintahan, yang menyalahgunakan kepemimpinan mereka. Seperti gembala agama mementingkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka, alih-alih gembala gereja, pendeta, atau pemimpin agama yang lainnya. Para pemimpin, baik di bidang agama maupun pemerintahan, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan pribadi, menindas dan merampas hak-hak orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan tindakan kejam dan tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari umat Tuhan, tetapi malah berbalik menjadi musuh terhadap sesamanya. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Pertama, bangkit menjadi musuh umat Tuhan. Mika menegur keras mereka yang bangkit melawan umat Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pelindung dan sahabat bagi sesama, bukan menjadi musuh yang mencelakakan mereka. Namun di zaman Mika, ada orang-orang yang justru menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka untuk merugikan dan menindas orang lain. Apakah kita, tanpa sadar, juga telah menjadi musuh bagi orang-orang di sekitar kita dengan sikap egois, ketidakadilan, atau perilaku yang menyakiti sesama? Kedua, merebut jubah orang yang suka damai. Jubah dalam konteks Alkitab sering melambangkan perlindungan dan kehormatan. Merebut jubah dari orang yang suka damai berarti menelanjangi dan mempermalukan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka yang tidak berkeinginan untuk berperang atau melawan. Tindakan ini menunjukkan ketidakadilan dan kekejaman terhadap orang-orang yang hanya ingin hidup dalam damai. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan ini bisa kita temukan dalam bentuk perampasan hak-hak orang lain, merendahkan martabat sesama, atau mengabaikan mereka yang lemah. Sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi agen damai yang melindungi, bukan merampas. Kita dipanggil untuk menghargai martabat setiap orang, terlepas dari status sosial atau latar belakangnya. Ketiga, orang yang berjalan dengan tentram. Ayat ini berbicara tentang mereka yang berjalan dengan tentram. Orang-orang yang tidak mencari masalah atau keributan. Mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berusaha hidup dengan tenang dan damai, namun mereka justru menjadi korban dari kezaliman. Kadang dalam hidup kita mungkin menemukan diri kita atau orang lain yang berusaha hidup damai, tetapi dianiaya atau dirugikan oleh orang-orang yang lebih kuat atau berkuasa. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memperjuangkan keadilan dan menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Kita tidak boleh berdiam diri ketika melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Pesan dari Mika 2 ayat 8 sangat relevan untuk kita hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita telah menjadi agen damai yang melindungi sesama, atau tanpa sadar kita telah bertindak seperti musuh yang menyakiti orang lain? Mari kita renungkan bagaimana kita bisa mengubah sikap dan tindakan kita, sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan kasih Tuhan yang melindungi, bukan yang melukai. Tuhan menghendaki kita menjadi umat yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi mereka yang lemah dan tak berdaya. Mari kita terus berusaha menjadi saluran berkat dan damai bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang kelam ini, Yakobus 3 ayat 17 menawarkan solusi, hikmat sejati yang datang dari atas. Hikmat ini berlawanan dengan penindasan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Untuk memahami ayat ini, mari kita gunakan sebuah perumpamaan. Di sebuah kebun yang indah, terdapat 2 pohon besar yang tumbuh berdampingan. Pohon pertama adalah pohon hikmat dunia, dan pohon kedua adalah pohon hikmat dari Tuhan.
Setiap hari, banyak orang yang datang ke kebun itu untuk memetik buah dari kedua pohon tersebut. Pohon hikmat dunia terlihat sangat indah dari kejauhan, dengan daun-daun yang lebat dan buah yang besar. Orang-orang berbondong-bondong memetik buahnya, tetapi setelah mereka mencicipinya, buah itu ternyata pahit. Pohon ini menghasilkan buah-buah yang mempesona di luar, namun di dalamnya ada racun kebohongan, kesombongan, iri hati, dan permusuhan. Orang-orang yang memakan buah dari pohon ini menjadi lebih egois, suka berdebat, memihak kepada yang kuat, dan munafik dalam kata-kata dan tindakan. Di sisi lain, pohon hikmat dari Tuhan tampak sederhana. Daunnya hijau segar, buahnya mungkin tidak sebesar buah pohon pertama, tetapi orang-orang yang memetik dan memakannya merasakan kedamaian dan sukacita yang dalam. Buah dari pohon ini murni dan menyegarkan, membawa ketenangan bagi hati yang gelisah. Orang-orang yang memakan buahnya menjadi orang yang lebih sabar, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan selalu mencari perdamaian. Setiap kali seseorang memetik buah dari pohon ini, mereka tidak hanya dipuaskan, tetapi juga mengeluarkan kebaikan kepada orang lain. Mereka menjadi ramah, rendah hati, dan penuh kasih, tanpa adanya kemunafikan. Hikmat dari pohon ini tidak hanya memperkaya diri mereka, tetapi juga menyebar ke sekitarnya. Pohon hikmat dunia melambangkan kebijaksanaan manusia yang seringkali penuh dengan ambisi, kepentingan pribadi, dan kebohongan. Ini adalah hikmat yang lahir dari hasrat duniawi dan menghasilkan perilaku yang buruk, seperti konflik, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Sebaliknya, pohon hikmat dari Tuhan menggambarkan hikmat yang sejati, yang datang dari Allah. Hikmat ini murni karena tidak tercemar oleh dosa atau niat jahat. Ini adalah hikmat yang penuh kasih, tidak memihak, dan tanpa kemunafikan. Hikmat dari Tuhan selalu membawa kedamaian, menyatukan orang, dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diajarkan Yakobus, hikmat yang berasal dari Allah pertama-tama adalah murni, tanpa cela dan motivasi tersembunyi. Kemudian, hikmat ini adalah pendamai, selalu mencari cara untuk menyatukan dan tidak memecah belah. Ia juga peramah dan penurut, yang berarti mudah didekati, lemah lembut, dan siap untuk mendengarkan dan belajar dari orang lain. Hikmat ini juga penuh belas kasihan, selalu mencari cara untuk menolong mereka yang membutuhkan, dan menghasilkan buah-buah yang baik, perbuatan yang membawa manfaat nyata bagi orang lain. Hikmat dari Tuhan tidak memihak, tidak bersikap pilih kasih atau diskriminatif, dan tidak munafik, tulus, jujur, dan konsisten antara kata-kata dan tindakan. Perumpamaan tentang dua pohon ini mengingatkan kita untuk selalu mencari hikmat dari Tuhan dalam hidup kita. Hikmat yang sejati bukanlah yang terlihat mengagumkan di permukaan, tetapi yang menghasilkan kedamaian, belas kasihan, dan kebaikan sejati dalam hati dan perbuatan kita. Mari kita selalu memohon hikmat dari Allah, agar hidup kita penuh dengan buah-buah yang baik dan memberkati orang lain. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita merenungkan dengan dalam apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita melalui Mikha 2 ayat 8 dan Yakobus 3 ayat 17. Kita telah diajak untuk melihat betapa pentingnya sikap kita terhadap sesama dan bagaimana kita seharusnya hidup sesuai dengan hikmat Tuhan yang sejati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi musuh bagi umat Tuhan, melainkan untuk menjadi agen damai yang melindungi, menghargai martabat setiap orang, dan memperjuangkan keadilan. Kita dipanggil untuk meneladani hikmat dari Tuhan, hikmat yang murni, penuh damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Hikmat inilah yang akan membimbing kita untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar setiap hari kita dipenuhi oleh hikmat dan kasih Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan-Nya. Teruslah berusaha untuk hidup dalam damai dan keadilan, dan biarkan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini untuk merenungkan firman-Mu. Engkau telah berbicara kepada kami melalui setiap kata dan ayat yang kami renungkan, dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu adalah kekuatan dan penuntun dalam hidup kami, memberikan arah, penghiburan, dan pengharapan di tengah tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam akan kebenaran-Mu. Engkau membuka mata hati kami untuk melihat dan memahami kehendak-Mu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Biarlah apa yang telah kami pelajari hari ini meresap dalam hati kami, dan jadikanlah kami pelaku firman yang setia, bukan hanya pendengar. Tolong kami ya Tuhan untuk menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Kami menyadari bahwa kami tidak sempurna dan seringkali gagal, tetapi kami percaya bahwa kasih karunia-Mu senantiasa memampukan kami untuk bangkit dan berjalan dalam terang-Mu. Ampunilah kami jika dalam renungan ini kami menemukan kelemahan atau kesalahan dalam hidup kami. Ajar kami untuk bertobat dan memperbaiki diri, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebelum kami menutup persekutuan ini, kami juga ingin menyerahkan setiap kebutuhan dan beban hati kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu segala hal yang tersembunyi di dalam hati kami. Kami percaya, di dalam Engkau tidak ada perkara yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau bekerja di dalam setiap persoalan hidup kami, memberikan jalan keluar, kedamaian, dan pengharapan yang hanya berasal dari-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu atas setiap orang yang hadir dalam renungan ini. Bawalah kami lebih dekat kepada-Mu, dan biarkan hati kami terus dikuatkan oleh firman-Mu. Lindungi kami dari segala rencana jahat dan godaan yang dapat menjauhkan kami dari jalan-Mu. Berikan kami hikmat untuk selalu berjaga-jaga dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan, ketika kami melanjutkan aktivitas atau bersiap untuk beristirahat, kami mohon damai sejahtera-Mu menyertai kami. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hari esok dengan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu bersama kami. Jagalah kami dalam lindungan-Mu, dan tuntunlah setiap langkah kami agar kami tetap berjalan dalam kasih dan rahmat-Mu. Dengan penuh syukur, kami menyerahkan seluruh renungan dan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama kami hari ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi kehidupan Anda dan membantu Anda semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam setiap perjalanan kehidupan, kita semua memerlukan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan ini dengan cara menekan tombol like jika Anda merasa diberkati oleh renungan ini. Setiap like yang Anda berikan tidak hanya menunjukkan bahwa Anda diberkati, tetapi juga membantu renungan ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin membutuhkan pesan kasih Tuhan. Kami mengajak Anda untuk subscribe, agar Anda tidak ketinggalan renungan dan khotbah terbaru yang akan terus memperkaya iman Anda. Tidak hanya itu, kami juga sangat mengharapkan partisipasi Anda dalam kolom komentar. Komen dan bagikan bagaimana firman Tuhan hari ini berbicara kepada hati Anda. Bagaimana Anda merasa dikuatkan atau diberi hikmat? Atau mungkin apa yang Anda renungkan dari pesan ini? Kami percaya bahwa dengan berbagi pengalaman iman, kita dapat saling membangun dan memberi semangat satu sama lain dalam perjalanan rohani ini. Setiap dukungan Anda, baik dalam bentuk like, subscribe, atau comment, sangatlah berarti bagi pelayanan ini.
Ini bukan hanya tentang angka, melainkan tentang bagaimana kita bersama-sama memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami yakin bahwa melalui partisipasi Anda, lebih banyak jiwa dapat dijangkau, lebih banyak hati yang akan dikuatkan, dan lebih banyak orang yang akan mengalami kasih dan damai sejahtera Tuhan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas waktu yang Anda luangkan untuk bergabung dalam perenungan ini. Kami berdoa agar firman Tuhan yang Anda dengar hari ini menjadi kekuatan dalam setiap langkah Anda, menjadi pelindung di tengah badai, dan menjadi pelita yang menuntun jalan Anda. Semoga kasih Tuhan, rahmat-Nya, dan damai sejahtera-Nya senantiasa menyertai Anda dan keluarga. Sampai jumpa di renungan berikutnya, dan Tuhan memberkati kita semua dengan limpah-Nya. Tetaplah kuat dalam iman, dan ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama Anda. Tuhan memberkati.